Zaman makin maju, kamu perlu cari kerja. Modal handphone gak pakai lama, langsung job street aja. Cepat dapat kerja, nggak jadi beban keluarga. Dari startup sampai unicorn, tinggal kamu pilih mau kerja di mana. Jangan sampai telat, cari tahu cepat-cepat. Job street virtual karir, jangan sampai terlambat. Mau karir digital marketing atau coding buat bikin gaming, langsung daftar nggak pakai pending. Duit banyak gaya jadi bling bling. Virtual karir fair dari Job Street yo hadirin 9 sampai 11 Maret, let's go gasin. Ayo dicek aja, jangan lupa kamu pantengin. Siapa tahu langsung kerja, gampang bebas jauh dari drama. Daftar Job Street virtual karir fair, dapat kerja hidup jadi fair. Ikutin aja virtual karir fair, karena Job Street itu memang care. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di the biggest virtual career fair di Indonesia khususnya ya. Di virtual career fair kali ini kita bekerja sama dengan Taking Asia gitu ya, dan juga Job Street by SIG. Nah, saat ini di session saat ini, di webinar saat ini, pembahasannya akan lebih ke arah bagaimana sih kita ya teman-teman, apalagi khususnya mulai dari kaum yang milenial hingga generasi Z, untuk mengetahui dan dapat memonetize dunia era digital gitu ya. Apalagi yang kita ketahui seluruh company, seluruh industri, seluruh bidang saat ini sudah menggunakan dunia digital. Nah, teman-teman di sini yang sudah join dengan webinar kita kali ini dengan pembahasan era digital, silakan membaca do and don'ts di dalam webinar kita kali ini. Ada beberapa poin sebenarnya teman-teman yang ingin saya highlight. Satu, selama sesi webinar peserta diizinkan untuk melakukan mute terhadap atau mode bisu terhadap Zoom account-nya masing-masing. Pada sesi Q&A, teman-teman boleh nih langsung bertanya sama kita, feel free mau bertanya apapun yang berhubungan dengan dunia digital,
melalui virtual chat ataupun chat box yang sudah ada di aplikasi Zoom. Yang ketiga, untuk bertanya melalui fitur chat, mohon menggunakan format sebagai berikut. Pertama, teman-teman harus menggunakan nama, setelah itu nama perusahaan atau nama universitas, spasi pertanyaan. Oke teman-teman, boleh diulang ya untuk teman-teman yang tadi mungkin baru join. 1, nama, spasi nama perusahaan atau universitas, spasi pertanyaannya apa. Keempat, admin atau saya nih, Mas Taufan di sini akan memilih nih pertanyaan yang paling seru, yang paling menarik, yang paling berguna untuk teman-teman untuk kita bahas sama-sama di sesi webinar kali ini di Jobstreet, Basic, dan Take It Easy. Yang kelima, peserta akan mendapatkan, ini teman-teman, jadi teman-teman selain mendapatkan ilmu digital ya dari Jobstreet Basic berkolaborasi dengan Take It Easy, teman-teman juga di sini akan mendapatkan free atau gratis 350.000 koin investasi dari CoinWorld. Nah, menarik sekali kan teman-teman? Hadiahnya akan dikirimkan ke email yang sama yang diregistrasikan di Zoom ini. Jadi teman-teman pastikan, teman-teman tolong pastikan bahwa email yang terregistrasi di sesi webinar kali ini adalah email asli teman-teman. Karena kalau enggak, nanti 350.000 koin investasi dari CoinWorld saya bisa nyasar nih teman-teman ke orang lain gitu. Nah, ya kita sebenarnya ada webinar dons. Webinar dons apa sih sebenarnya gitu ya? Kita nggak perlu terlalu strict gitu ya, karena ini basically kita pengennya webinar ini menyenangkan gitu ya. Webinar ini menarik untuk teman-teman dan berguna untuk teman-teman, baik untuk job seeker ataupun untuk hirer gitu teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan welcoming teman-teman, salah satu partner kita atau pembicara kita, yaitu Mbak Hani Nur Fajrina. Mbak Hani, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, halo semuanya. Thank you banget Mas Taufan ya untuk introduction-nya, dan sebenarnya lumayan deg-degan ya hari ini karena kita bakal membahas sesuatu yang sebenarnya relatable banget dan hopefully sih bisa insightful ya. Dan ini mungkin bisa langsung mulai aja berarti Mas Taufan ya. Aku share aja ya. Langsung aja. Harusnya sih sangat insightful Mbak Hani. Oke, ini kayak udah lumayan banyak yang muncul juga. Jadi welcome, thank you banget udah join ya guys. Ini santai aja ya kita ngobrolnya karena aku memang mau. Karena kebetulan kita berdua kaum milenial ya Mbak Hani ya. Harusnya jadinya jauh lebih santai obrolannya gitu ya. Sebentar ya. Sebentar. Ini kalian udah lihat belum ya? Aku sudah lihat ya? Sudah. Oke, ini langsung aja kali ya Mas Taufan ya. Oke, teman-teman, thank you banget yang udah join. Hari ini kebetulan aku ada diberi kesempatan gitu ya di acara yang super cool ini untuk sharing tentang hal yang super duper keseharian kita gitu ya, benar-benar gaya hidup kita sehari-hari, tentang bagaimana kita menggali informasi di era digital gitu guys. Karena ya mau bagaimanapun ya kita pasti memang hidup sudah di era digital, dan ketika mau mencari informasi pastinya langsung ngecek internet, ya nggak sih? Oke. Sebentar ya. Oke, ini kalau kalian lihat angkanya, ini angka yang sebenarnya random ya. Ada 1 miliar. 1 miliar. Aku kayak benar-benar bingung gitu karena saking banyaknya gitu guys. 1 miliar 1,1 miliar 707, oh my god guys, ini benar-benar sebanyak itu. Jadi ada 1.179.448.021. Kalau misalnya kalian, aku suruh tebak gitu ya, ini sebenarnya angka apa sih guys? Dan kalau misalnya nebak, paling ini view dari video Despacito gitu misalnya. Ini video yang super viral, sampai aku pun ngedengernya tuh sampai udah apal banget gitu ya. Di TikTok dimanapun ada. Tapi salah guys, ini bukan view dari Despacito. Apalagi Baby Shark gitu ya, yang benar-benar lagu viral dan disukai oleh anak-anak kecil, saking viralnya gitu. Tapi ini bukan angka dari video views di YouTube gitu. Jadi sebenarnya ini angka apa sih? Dan kalau kita ngelihat dari sumber Scientify.com gitu ya, ternyata 1 miliar atau mungkin kalau misalnya kita
apa namanya, kita buletin gitu ya, ada 1,18 miliar ini adalah website yang tersebar di internet gitu. Jadi di dunia ini saking banyaknya website itu sampai per Februari kemarin ini ada 1,18 miliar gitu. Dan menariknya 17%-nya ini adalah website yang aktif gitu, situs-situs yang aktif. Sementara 83%-nya yang nggak aktif gitu. Jadi kebayang nggak sih kalian ketika googling nyari informasi dan yang keluar miliaran informasi itu dan kita nggak bisa selalu tahu website mana yang aktif, website mana yang mungkin memang kredibel dan mana website yang memang bodong gitu ya. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, sebenarnya kalau dari miliaran informasi itu, ini mungkin 3 hal ya, 3 basic things gitu yang mungkin sering banget kita alamin gitu. Atau jangan aku doang, nggak mungkin kan ya, Mas Tovan pasti sering ngalamin juga nggak sih? Sering banget. Jadi yang pertama mungkin sering dengar kali ya istilah internet fatigue gitu. Jadi istilahnya apa ya, hal-hal umum yang sering terjadi gitu ketika kita mau nyari topik tertentu misalnya, entah itu buat skripsi atau buat riset atau sesimpel ya udahlah ya mau googling aja, mau googling random gitu untuk tugas apapun. Terus kita typing si keywordnya, terus langsung keluar gitu. Dan yang keluar juga belum tentu hal yang exactly kita looking for at the first place gitu loh. Jadi pasti bakal yang keluar sebanyak itu gitu. Dan apalagi kalau informasi atau mungkin topik-topik yang kita memang baru saat itu juga kita nyari gitu di Google. Kita pasti nge-scroll, next, terus kita refresh lah, atau mungkin kita scroll lagi, terus kita baca semua sumber-sumbernya sampai ngerasa, oh my God, ini sebenarnya yang benar yang mana ya? Atau mungkin, aduh, sumber mana ya yang harus gue benar-benar ambil atau gue kutip gitu. Dan aku sesering itu sebenarnya, dan aku yakin teman-teman mungkin juga pernah ngalamin gitu ya. Tiba-tiba itu ngerasa relatable capek. banget sih Mbak Ani. Tiba-tiba ngerasa capek gitu loh. Iya, apalagi kan kadang-kadang suka masuk ke Google terus tiba-tiba masukin keyword satu terus munculnya banyak banget kan. Akhirnya kita bingung kan mau ikutin yang mana. Iya, kayak nge-scroll dan benar-benar oh my God, udahlah gue capek banget ini. Mungkin saking bingungnya ya udah mungkin kita nutup laptop dulu dan ya udah minum kopi lanjut lagi. Itu mungkin simptom atau hal-hal yang sering kita alami, which is ya internet fatigue gitu. Nah, terus yang kedua, relate juga ya, yang tadi aku bilang, ini mana yang benar, mana yang salah ya, atau mungkin mana yang lebih kredibel, si sumber yang ini bilang A, yang ini bilang A juga, tapi ada B-nya, terus yang lain juga ternyata ada hal-hal lain yang mereka bahas juga gitu. Jadi kita bayangin aja deh, kayak satu topik aja bisa ada entries yang kita temukan tuh bisa miliaran banget gitu. Jadi kalau menurut aku ini juga salah satu yang perlu diperhatikan gitu ya, karena saking banyaknya informasi kadang ya kita sangat mungkin tiba-tiba lelah gitu dan bingung soal akurasi dan mana yang hoax gitu. Jadi apalagi hari gini gitu ya, kayak hoax tuh udah jadi makanan sehari-hari, dan aku yakin banget anak-anak muda kayak kita sekarang ini pasti makin aware dan makin sebisa mungkin menghindari hoax gitu. Tapi saking banyaknya hoax di luar sana yang random, justru kita jadi ngerasa dituntut untuk selalu careful gitu ya. Dan ini kalau menurut aku memang jadi hal yang harus diperhatikan juga gitu ketika kita menggali informasi. Nah, dan satu hal ketika kita merasa hoax itu hal yang berbahaya gitu, dan menurut aku sih hoax berbahaya itu memang satu hal, tapi ketika kita merasa cuek aja, ngerasa kayak ya udahlah ya, gue udah tahu hoax bahaya, tapi ya udah sih gue pengen googling doang, dan tiba-tiba menjadi ignorance gitu, menurut aku itu hal yang lebih buruk dari hoax itu sendiri gitu loh, Mas Tovan juga pasti inilah ya, ngerti, dan teman-teman di sini juga pasti dari tadi tuh Mbak Hani ngobrolin tuh saya tuh relate gitu, ngebayang oh ya saya pernah ngerasain itu juga ya gitu. Relatable sekali sih memang. Nah, untuk poin yang ketiga sebenarnya relate juga soal yang tadi ya, kita nggak tahu mana yang informasi kredibel, mana yang hoax gitu. Nah, yang ketiga ini kita justru harus tetap mindful atau hati-hati terhadap keamanan gitu ya. Jadi kalau yang aku lihat, kalau misalnya yang aku tulis di sini gitu ya, pasti kalian pernah dengar gitu ya, dari cerita-cerita dari teman kalian atau mungkin teman-temannya kalian atau mungkin temannya orang tua siapapun itu gitu ya, itu ngerasa takut gitu loh, kayak oke, ini gue dapat kiriman link nih, ini bener nggak ya? Itu sebenarnya dari
punya rasa ketakutan itu sendiri, kalau menurut aku itu udah good thing. Itu start yang benar-benar baik gitu ya, ketika kita curiga gitu. Karena jujur aja nih, aku nggak tahu ini apa ya, miris atau gimana, tapi memang hidup di digital era ini kita dituntut untuk agar selalu curiga gitu loh, Mas Taufan dan teman-teman. Kalian setuju nggak sih kayak sesimpel link, dapat email, link yang nggak tahu apaan gitu ya, kayak oke nih gue baru ngeliat linknya, apalagi link yang mungkin dipendekin atau apapun itu yang mungkin kalian sebenarnya nggak expect menerima link itu, kalian first thing first ya harus mindful dulu gitu loh, aduh ini gue aman nggak ngeklik ini gitu. Dan ada juga nih orang-orang yang ngerasa oh gue dapat kiriman ya udah langsung diklik gitu, padahal sebenarnya nggak tahu yang diklik tuh apa gitu. Jadi kalau menurut aku ini juga salah satu hal yang harus diperhatikan gitu ya ketika kita menggali informasi. Dan seperti yang diomongin oleh cyber security expert gitu ya, Mas Alphonse, yang memang juga sering banget muncul di webinar-webinar keren juga gitu. Mereka tuh Mas Alphonse ini juga memperingatkan kalau serangan cyber itu ya memang udah merajalela juga, dan hati-hati juga terhadap aksi-aksi yang sebenarnya memanfaatkan situasi lengah kita gitu, kayak phishing, bahkan metode social engineering gitu. Jadi kalau menurut aku in general soal security ini memang penting banget gitu ya untuk kita perhatikan gitu ketika kita menggali informasi. Iya, gimana Mas Taufan? Kalau boleh tahu nih gitu ya, ini kan tadi be mindful of security gitu, kayak ini menarik banget nih buat aku di sini ya. Gimana sih kayak ini kan internet fatigue gitu ya, udah gitu warning which is right and wrong gitu ya. Di warning which is right and wrong gitu ya Mbak Hani ya. Ini kayak menarik nih gitu ya. Gimana sih kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu loh. Terus another things juga mungkin kayak kita kan suka terima nih pasti teman-teman ya, apalagi link itu sekarang kan udah nggak dikirim tuh by email, terkadang by message, SMS pun kadang-kadang suka please click this link gitu ya. Yeah. Nah, langsung nyuruh ya. Iya, dia langsung assign kita aja gitu, nggak tahu kita lagi kerja atau kita lagi ngapain kan ya, atau lagi makan tiba-tiba masuk gitu Mbak Hani. Nah, gimana sih Mbak Hani untuk action preventifnya gitu, atau untuk kita action preventif kita untuk hal-hal yang seperti itu gitu loh Mbak Hani. Oke. Ini sebenarnya Mas Taufan kayak cenayang gitu, karena nextnya aku bakal ngasih tahu beberapa tips dan jujur sebenarnya luar aku biasa. bukan expert banget ya guys. Aku cuma di sini sharing, dan memang yang pengen aku kasih tips ini mungkin biar tips yang gampangnya aja gitu loh, karena kita kan sama-sama belajar gitu ya, kayak ketika ada teknologi baru ya pasti kita berusaha pelajarin gitu. Dan di sini mungkin kira-kira tips yang bisa aku share yang simple aja gitu ya, dan mungkin nggak ribet-ribet kayak teori-teori gitu loh Mas Taufan. Jadi yang pertama mungkin jangan capek atau jangan males gitu ya nge-recheck domain gitu loh. Jadi mungkin kalian juga sering lah ya ngedenger domain yang yang gampang banget dicek itu, dan udah bisa dipastikan domain ini situs itu memang sah gitu ya. Kita bisa cek dari belakangnya gitu, kayak .edu gitu, .gov.org or .com gitu. Tapi .com memang kadang orang juga ngerasa .com tuh kayak susah deh dibedain ya. Tapi itu nanti bakal aku bahas di yang poin selanjutnya. Tapi untuk yang paling gampang dulu, ketika kalian lagi riset sesuatu dan menemukan ada hasil dari googling itu, misalnya situsnya .edu, it's okay gitu, karena itu udah pasti dari situs education atau memang dari akademisi atau akademik, emang untuk education lah gitu. Nah, untuk gov atau gov ini udah pasti dia situs pemerintahan gitu ya. Dan org ini memang biasanya organization gitu. Jadi cek dulu aja di belakangnya, buntutnya itu tuh kayak gimana sih. Kalau yang udah pasti domain-domain yang tadi aku sebut, yaitu bisa dipastikan dia situs yang aman gitu ya, situs yang memang kredibel. Terus yang kedua, ini juga membutuhkan ketelitian gitu ya. Kalau kalian tipe yang detail oriented nih, harusnya bisa nih ya menguasai tips nomor 2 ini gitu. Jadi kadang yang tadi Mas Taufan udah mention ya, kayak ini gimana sih kalau tiba-tiba ada yang ngirim link, dan caranya gimana biar kita nggak langsung gampang untuk ngeklik gitu. Ya kita perhatiin dulu aja URL-nya atau si alamatnya itu gitu ya. Jadi ada banget gitu loh Mas, hacker-hacker di luar sana atau oknum-oknum jahat gitu ya yang pengen mengelabui kita gitu. Misalnya kayak kita tahu let's say situs Amazon gitu ya, kita tahu amazon.com misalnya. Tapi dia sengaja mengelabui sisi lengah kita dengan mengganti si URL-nya. Jadi misalnya harusnya Amazon
ZON, tapi ini sama dia misalnya dijailin gitu, O-nya diganti 0, tapi kita karena ngerasa oke ini Amazon, kayak sekilas Amazon banget gitu ya, jadi langsung dibuka aja, padahal tuh kita nggak tahu gitu loh itu situs apaan. Apalagi Phishing. kita ya yang sehariannya sibuk banget Iya, gitu kayak ya, kadang terus langsung ngeklik aja klik gitu. aja deh gitu. Jadi Iya, penting itu banget ya ternyata ya Mbak kalau Hani ya. iya ini penting banget dan kayak yang receh tapi nggak receh loh guys. Kayak emang Hmm. beneran misalnya Facebook gitu, sangat Siap, mungkin siap. banget dijailin kayak kaknya jadi 2 atau apa, dan karena di depannya kita ngelihat oh udah pasti Facebook kok, tapi kita nggak ngecek ke belakangnya, ya itu jangan dilakukan gitu ya, harus dihindarin lah gitu. Nah terus kalau yang waduh ini kok aku ininya nomor 1 semua ya. Ya sudahlah. Ini yang poin nomor 3 ini, if you accidentally open it, check the form of the language. Jadi ini sebenarnya berkaitan sama yang tadi ya, untuk cek URL gitu. Jadi ketika udah keduluan ngeklik dan mungkin kalian ngerasa apaan sih udah orang nggak ada yang mencurigakan kok dari URL-nya, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya memang udah sengaja udah apa namanya secara terlanjur gitu ya udah kebuka. Tapi gini, kalau menurut saran aku ya, kalian sebisa mungkin perhatiin isi website gitu loh, karena ketika website yang kredibel biasanya mereka menggunakan bahasa yang benar gitu loh. Bahasa yang benar lihat dari EYD-nya gitu, kayak ya dia memang kalimatnya benar, bahasanya juga benar. Benar tuh dalam artian apa ya? Kayak memang situs yang kalian pasti bisa kerasa sih ketika baca situs kredibel sama situs bodong gitu. Misalnya lagi nulis apa terus sesimpel mau nulis koma aja tuh pakai spasi misalnya, atau bahasanya tuh benar-benar nggak karuan gitu loh, Mas Tafan, ngerti nggak sih maksud aku? kayak kelihatan banget, kok kalian pasti bisa banget sih bergumam kalau ini kok gini banget ya bahasanya. Itu sebisa mungkin hindarin dan patut banget dicurigain sih kalau menurut aku. Jadi justru ini menarik sekali ya teman-teman ya, ternyata setelah di-share sama Mbak Hani ini gitu ya, ternyata sebegitu detailnya loh diisi di dalam website yang ternyata kita nggak notice selama ini Mbak Hani. Kalau saya langsung scroll aja isinya apa gitu. Nah kalau menurut aku kalau misalnya kita tipe orang yang sering banget browsing ya, kayak benar-benar setiap hari lah gitu, makanan sehari-hari kita googling. Dan dengan kebiasaan itu kita harusnya sih sudah terbiasa melihat situs-situs yang memang kredibel gitu. Jadi kita udah terbiasa nih, tata bahasanya bagus, tanda bacanya bagus, sedetail itu sih Mas Tafan dan teman-teman di sini. Jadi ketika kalian menemukan ada website yang tampilannya aja tuh udah agak-agak nggak banget nih gitu ya, atau kayak kok maksa banget sih, atau mungkin dari bahasanya tuh udah jelek lah gitu istilahnya, atau tanda bahasanya tuh udah nggak karuan misalnya, yang kelihatan banget kayak orang amatir, itu benar-benar sebisa mungkin langsung close sih. Jadi teman-teman perlu banget nih ya aware dari apa yang di-share sama Mbak Hani ini ya, karena kalau enggak kita nggak ada yang mau hal buruk terjadi lah ya, cuman ini salah satu preventif untuk kita menghindari yang seperti itu. Iya. Ya. Nah, terus untuk yang kedua nih ya, bubble kedua, ini mungkin agak melebar nih. Kadang kita kan nggak cuma dari googling aja, dan nggak dari Google aja gitu ya, Mas dan teman-teman di sini untuk mendapatkan informasi. Bisa juga dari medsos gitu, lagi scrolling, misalnya Twitter, Facebook gitu ya. Terus tiba-tiba ngelihat woro-woro kayak gila ada kuis nih, terus hadiahnya mobil atau hadiahnya traveling gratis ke Eropa, ke Bali, kemana gitu. Terus itu kan sesuatu yang pastinya menarik ya, kayak siapa sih yang nggak mau gratisan gitu loh, jalan-jalan, siapa sih yang nggak mau dapat mobil. Dan itu sebisa mungkin ya kalian tetap harus sadar diri gitu loh, kayak apaan nih menarik banget. Sebisa mungkin jangan langsung klik deh, googling dulu aja gitu, googling dulu, apalagi kalau misalnya dia woro-woro tentang price atau apa penawaran menarik ini mencatut gitu ya, tanda kutip mencatut perusahaan besar, misalnya mencatut misalnya hadiah mobil, dia memanfaatkan brand besar otomotif misalnya gitu. Itu kalian cek aja sendiri, misalnya Toyota gitu, kalian cek aja langsung, googling Toyota tentang ini, atau mungkin cek langsung ke media sosial resmi Toyota kayak gitu. Itu tuh hal simpel banget ya. Jadi jangan langsung termakan oleh iming-iming, intinya gitu. Lalu yang kedua, kalau kalian, ini berkaitan juga ya, ketika kalian misalnya entah menemukan informasi apapun tuh di medsos, atau misalnya ada orang nge-tweet gitu tentang sesuatu yang kalian juga baru dengar dari orang itu, dan tiba-tiba viral gitu itu orang, dan kalian bingung nih ini beneran apa enggak sih, ya udah kalian tinggal cek aja di Google. Dan tipsnya,
minimal kalian harus menemukan 3 dulu deh, minimal 3 sumber yang pasti kredibel juga tentang hal itu gitu. Tapi kalau kalian misalnya udah googling dan nggak menemukan apapun tentang yang kalian pengen kepoin tadi, ya itu nanti dulu deh gitu loh, jangan langsung percaya dulu deh gitu. Jadi paling nggak tuh cari 3 source yang kredibel tentang hal itu gitu. Jadi itu sih paling untuk pakemnya gitu ya, cari dulu 3 sumber yang kredibel. Lalu yang bubble terakhir untuk shortcut yang menurut aku ini shortcut banget gitu ya. Yang pertama, kalau kalian pasti sering lah ngelihat link yang dipendekin gitu ya, shorten link gitu. Jadi kalian kalau agak-agak sanksi gitu, aduh nih apaan sih? Apalagi nemunya random juga di entah di timeline medsos atau gimana. Kalian copy paste aja si link itu dan Google search gitu. Jadi jangan langsung di browsernya kalian langsung buka, nanti kan bisa langsung kebuka tuh. Jadi mendingan di Google search dulu gitu. Nah yang kedua, ini juga untuk memastikan kredibilitas dari foto ya atau gambar gitu. Bisa kalian ngerasa siapa sih yang misalnya nih kalian ngelihat nonton Tinder Swindler gitu di Netflix, itu kan lumayan pelajaran banget ya, kayak oke nih orang penipu banget nih, ternyata editan fotonya sama keluarganya yang jutawan itu ternyata hasil editan gitu. Nah itu kalian kalau misalnya menemukan momen-momen penuh kecurigaan gitu ya, kalian jangan ragu untuk cek si foto itu atau gambar itu di images.google.com karena di situ bakal kelihatan gitu loh sumbernya dari mana, ada situs apa aja yang sudah menggunakan foto-foto itu kayak gitu sih. Nah yang terakhir, menarik sekali. Itu teman-teman tadi images.google.com ya? Images ya, images.google.com ya. Images.google.com ini mesti dicatat nih, penting banget ternyata yang begini-begini nih yang harus kita catat untuk Iya, karena kan sering ya kayak ya. apa sih yang aneh-aneh di medsos suka ngaku-ngaku gitu, ini viral nih kayak gini, padahal kita nggak tahu itu sebenarnya foto dari mana gitu ya. Kalian kalau pengen ngecek untuk diri sendiri deh, minimal ngecek untuk keyakinan diri sendiri, ini mah hoax gitu. Kalian bisa melakukan ini. Dan lebih baik lagi kalau kalian mungkin menyebarkan yang benernya gitu ya. Dan yang terakhir mungkin ini kalau kalian mau ngecek misalnya sumber pemberitaan gitu ya. Kayak misal contoh nih, aku di sini langsung ngasih contoh banget nih, misalnya tentang keamanan internet. Kalian tuh ngerasa, gue pengen langsung nge-search di situs tertentu, bisa nggak sih? Bisa banget gitu. Jadi contoh nih, misalnya kalian mau nyari keamanan internet. Tulis aja keamanan internet, spasi, terus tulis site gitu ya, SITE, tanda .2 gitu ya. Terus di sini aku sih ngasih contoh website uzone.id gitu ya. Jadi tulis aja keamanan internet site .2 uzone.id, langsung diklik. Itu yang keluar bakal sumber-sumber yang dari Uzone doang. Begitupun sumber-sumber lain ya. Jadi misalnya Mas Taufan mau nyari dari sumber tertentu dari Uzone misalnya, itu kayak gini Mas caranya. Jadi sesimpel itu. Yang keluar itu benar-benar dari situs itu doang, yang pengen dituju doang kayak gitu. Jadi lebih on point gitu yang kita cari. Ini yang benar-benar udah paling shortcut ya banget kalau kalian lagi diburu-buru sama deadline skripsi atau tugas gitu ya. Atau tugas, apalagi zaman sekarang semuanya maunya instan kan ya Mbak Hani ya. Iya. Diminta hari ini atau hari ini juga. Nah, untuk next ya, ini mungkin berkaitan sama yang tadi aku kasih contoh ya, untuk site Uzone ID. Nah, ini konneksnya mana ya? Oke, mungkin kalian agak kepo gitu ya, kenapa harus Uzone ID gitu? Karena di sini aku juga sebenarnya mau memperkenalkan satu sumber kredibel yang bisa jadi referensi untuk kalian gitu ya. Kalau kalian mungkin pengen nyari pemberitaan apa atau pengen nyari inspirasi apapun gitu ya. Ini bisa jadi salah satu situs yang kalian tuju gitu ya. Jadi bagi yang belum kenalan sama Uzone ID, jadi Uzone ID ini adalah media online, portal media online gitu ya, yang fokus melaporkan atau fokus menyajikan konten-konten yang berkaitan dengan teknologi, digital lifestyle, dan otomotif gitu. Dan kita menargetkan audiens atau pembaca anak muda kayak kita gini gitu guys. Kayak aku, kayak Mas Taufan gitu ya. Nah, ini sebenarnya Uzone tuh sudah berdiri dari 2013 dan bisa dibilang ini kita satu-satunya gitu ya media di bawah perusahaan telekomunikasi dan pastinya di lingkungan BUMN gitu ya. Kita di bawah PT Telkom gitu. Nah, jadi kenapa kita menargetkan anak muda? Karena ya aku percaya anak muda pastinya butuh informasi yang legit, informasi yang asik dibaca gitu ya. Dan kita memang mengandalkan
pembahasan yang ringan dan menggunakan bahasa yang juga nggak yang kaku-kaku banget gitu loh. Jadi tetap asik dibaca, tapinya tetap kredibel gitu ya. Karena mau gimana pun ya kita juga benci ya guys, clickbait dan hoax gitu ya. Oke, next-nya adalah kalian kalau misalnya mau kepo-kepo dikit gitu ya, untuk performance user ID gitu. Ini kalau misalnya aku bandingkan dengan media sejenis ya, media yang mengulas tentang teknologi juga gitu ya. Kita itu per Februari visitornya 7,7 juta gitu ya, dan unique visitornya 2,1 juta, page view-nya bisa mencapai 16 juta, dan kalau ngelihat dari 5 besar ini ya kita berada di top ya, jika dibandingkan dengan media lain nih yang udah aku paparkan di sini. Terus untuk sosial media, pastinya kita juga bermain ya di medsos gitu. Ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, Instagram, dan Twitter. Nah, kenapa sih kok tiba-tiba ngomongin Uzone gitu? Kenapa sih kalian harus baca Uzone? Istilahnya gitu ya, Mas Taufan dan teman-teman di sini. Yap. Nah, ini di sini kalau misalnya aku boleh ngomongin fondasi gitu ya. Kalian bayangin deh, digital media kayak MCU gitu loh, guys. Kalian pasti tahu lah ya, MCU gitu, Marvel Cinematic Universe. Dia ini banyak filmnya, film, tapi mereka satu semesta gitu loh. Ini Marvel, siapa sih yang nggak tahu Marvel? Apalagi kemarin Spider-Man baru keluar lagi kan, yang bahannya. Siapa yang nggak tahu Marvel? Ini menarik banget nih Marvel kalau dibahas nih. Iya, dan gini, Marvel itu ya, tadi Mas Tovan juga udah nambahin ya, siapa yang nggak tahu MCU, siapa yang nggak tahu superhero Marvel, siapa yang nggak tahu film-filmnya. MCU ini tuh semesta, dan di dalamnya tuh film-film banyak, dan mungkin gini, kalau misalnya kita ngomongin Captain America doang, oke, banyak orang yang suka ngomongin Iron Man, oke, mereka single movie gitu, kayak film-film sendiri, walaupun ada sequelnya gitu ya, tapi ternyata mereka sekarang udah saling terikat gitu loh, saling terhubung gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang Uzone ID pinjam gitu ya dari prinsipal dibalik kesuksesan MCU gitu. Dan ini ada 4 poin, dan ini aku bakal jelasinnya singkat aja kali ya biar nggak puyeng gitu ya. Jadi relevansi apa sih yang bisa kita pinjam dari kesuksesan MCU sebagai storytellingnya bisa semesta gitu ya, bisa menciptakan semesta. Yang pertama adalah selecting for experience in experience. Jadi ini sebenarnya kita lebih fokus di people gitu ya. Jadi di dalam Uzone ID ini pastinya ada tim-tim dong. Ada tim-tim yang kita jadikan, kita proyeksikan sebagai powerhouse gitu ya. Karena di dalam tim kita ini pastinya mempunyai background yang macam-macam gitu. Mungkin memang kebanyakan dari jurnalistik, tapi tadi yang aku bilang Uzone ID ini memang nafasnya adalah gadget, teknologi, dan otomotif, GTO gitu. Dan makanya di sini aku sebut ya GTO base gitu. Jadi di dalamnya ini mungkin background tim kita nggak semuanya tuh gadget atau nggak semuanya suka otomotif, tapi kita menjadikan background ini, misalnya nih ada yang suka lifestyle in general, ada yang suka dunia hiburan, ada yang suka film, ada yang suka kesehatan, itu semua bisa kita jadikan sebagai strength untuk memperluas sudut pandang atau perspektif dari konten-konten kita. Jadi misalnya lagi hype tadi misalnya Mas Taufan mention soal Spider-Man misalnya, atau pokoknya hal-hal yang berbau misal film gitu ya. Dan kita kan tentang GTO ya, gadget teknologi otomotif, dan kita ngerasa, waduh sayang banget nih nggak bisa bahas film, padahal filmnya ada suatu film yang viral banget. Itu nggak masalah gitu, kita bisa menarik hal itu dari sisi teknologinya. Misalnya nih, misal aku suka film gitu ya, terus ngerasa, oke nih ada film yang layak banget buat dibahas, misalnya kayak let's say Ready Player One gitu, itu bisa kita tarik tentang metaverse-nya kayak gitu. Jadi kita memanfaatkan people dalam hal ini perspektif mereka di tim kita untuk mendiversekan gitu ya, mendiversekan konten-konten kita gitu. Jadi nggak yang saklek tentang kita review gadget doang atau apa. Tapi kita juga memberikan angle-angle lain yang pastinya lebih catchy gitu ya. Terus yang kedua, leveraging a stable core. Ini adalah tentang kolaborasi. Jadi yang khusus di sini itu make the real universe of Uzone Inc. gitu ya, Uzone gitu ya. We have to utilize, bahasanya seru banget nih. We have to utilize the ecosystem Telkom gitu ya. Jadi balik lagi ini sebenarnya kita memanfaatkan sumber yang ada gitu ya. Jadi kita yang tadi aku mention ya, kita menjadi bagian di Telkom gitu. Jadi untuk lebih memperluas universe kita gitu, untuk mewujudkan kita bisa menjadi konten yang semesta gitu, kita memanfaatkan ekosistem yang ada.
dimulai dari Telkom dulu gitu loh. Jadi Telkom ini macam-macam, bisa lewat memanfaatkan layanan infrastrukturnya, misalnya kita bisa membahas itu, atau mungkin bisa juga berkolaborasi dengan inkubator startup mereka gitu, karena kita juga di sini membahas startup digital ya, dan lain-lain. Itu banyak banget. Jadi kolaborasi ini juga jadi kunci kita gitu ya. Dan yang ketiga tentang produk ya, continually challenging the formula. Jadi kalian kalau misalnya ngeliat MCU gitu ya, pasti dinamis banget ya. Mungkin yang pertama kalian ingat Captain America kayaknya jelek deh, atau mungkin Thor gitu. Tapi seiring berjalannya waktu mereka selalu men-challenge atau merombak, melakukan eksperimen gitu ya. Formula mereka nih, kayak gimana sih supaya semakin disukain penonton, gimana sih supaya makin membumi, gimana sih supaya bla 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 gitu. Jadi kita di sini produk di sini lebih ke naratif dan ke konten itu sendiri gitu ya. Jadi kita memainkan storytelling supaya lebih dinamis gitu. Maksudnya storytelling yang dinamis, dan kita dinamis di sini tuh dalam artian kita akan terus melihat hal-hal yang disukain oleh audiens kita, lebih kayak gitu sih. Jadi sebenarnya Mbak Hani, storytelling dan rebranding storytelling itu sebenarnya secara nggak langsung itu meningkatkan awareness ya, dan increasing terhadap customer kita untuk balik lagi. Iya, benar banget. Balik lagi untuk menonton lagi sebenarnya. Iya, dan ini juga sebenarnya berkaitan sama yang poin keempat ya, cultivating customers curiosity. Jadi, please banget, siapa sih kalian yang nggak penasaran sama the next movie Marvel gitu ya? Kayak, oh my god, bentar lagi Doctor Strange, dan mereka selalu bisa membuat audiensnya gitu penasaran what's next gitu, dan ini yang inspiring kita gitu untuk membuat storytelling yang engaging, dan tentunya dari kolaborasi yang lebih luas lagi, supaya ya audiens kita, readership kita ya selalu penasaran ini apa sih, apalagi sih mau Yuzon bikin, dan itu memang yang mau kita inin banget sih, kita kembangin banget gitu. Jadi ini benar-benar 4 prinsipal yang dari MCU ya. Dan ini juga singkat aja, sebenarnya apa sih, mungkin kalian juga bertanya, terus apaan dong yang bikin Yuzon nih bisa membuat storytelling universe gitu ya. Dan ini singkat aja, kita punya istilahnya playground gitu ya, ada 3. Jadi website yang tadi ya, Yuzon ID, di dalamnya itu pastinya artikelnya banyak gitu ya. Ada tentang listicle yang sifatnya bisa tentang sesuatu yang hype kayak sekarang, fakta-fakta misalnya, dan bisa juga yang timeless, berkaitan dengan tips and tricks juga bisa gitu. Dan yang kedua itu pembahasan yang lebih dalam gitu ya, dan tentunya angle yang menarik, angle yang mungkin orang belum pernah kepikiran sebelumnya. Itu benar-benar selalu kita challenge gitu loh, biar beda dari yang lain. Kemudian dari infografis tentunya ringkasan ya dari sesuatu yang banyak itu, terus kita ringkas jadi sebuah visual gitu. Terus kita juga ada opini, kita juga mendorong tim kita untuk berani beropini gitu loh. Jadi kalau bisa punya perspektif lain dan ngerasa gue pengen curhat dong tentang experience gue tentang being a cashless person misalnya gitu, itu silakan banget, kita selalu welcome selama itu memang legit gitu ya. Terus yang berikutnya UGC ini adalah konten yang lagi kita genjot banget gitu ya, dari expert, dari orang-orang yang memang mereka ingin membuat kolom gitu loh. Jadi kita menyediakan space itu untuk mereka menulis apapun itu yang berdasarkan opini mereka. Jadi masuknya di konten UGC. Dan yang terakhir adalah Community Week. Community Week ini adalah program mingguan kita. Kita menggait komunitas-komunitas yang pastinya juga masih based di GTO gitu ya. Jadi komunitas ini juga termasuk aspek penting banget, karena ya mereka bisa mendrive audience secara general gitu ya. Terus yang kedua, playground kita yang kedua adalah production lab. Ini adalah tim production sesuai namanya gitu ya. Jadi mereka ini responsible terhadap konsep dan ide-ide segar berkaitan dengan GTO, tapi karena production namanya, jadi mereka lebih ke sifatnya tuh yang memproduksi konten kayak misalnya video gitu ya. Jadi mereka yang responsible juga mengelola channel YouTube kita. Terus kalau misalnya ada event-event yang pengen digarap gitu, misalnya kayak oke nih mau bikin webinar juga, atau mungkin ada mau bikin virtual event gitu dari pihak eksternal gitu, itu kita juga bisa membuat production itu gitu loh, makanya dinamanya production lab. Terus ada juga program Yuzon Talks, ini juga mingguan, isinya kita kayak video podcast gitu sih ya, mengundang banyak
pembicara menarik pastinya untuk membahas isu-isu yang menarik juga. Terus yang terakhir adalah pastinya platform medsos ya. Kita benar-benar memanfaatkan platform populer kayak Instagram dan TikTok. Terus kita juga lebih fokus juga ke fitur-fitur yang pastinya lagi trending banget gitu di medsos. Exploring tren-tren juga pastinya, dan digital campaign sebagaimana media sosial pada umumnya ya. Dan ini contoh Wah, artikel-artikel ini yang yang paling saya suka nih. contoh Menarik sekali artikel-artikel ada. yang aku bilang tadi ya, kalau bisa sih yang catchy tapi dalamnya bukan yang asal-asalan juga gitu. Kayak misalnya kayak contoh nih, maaf ini agak narsis nih kenapa tuh aku yang nulis ya. Jadi ini misal contoh sihir Harry Potter gitu di tengah cancel culture. Sebenarnya ini tadi aku bilang kayak Harry Potter kemarin reunian ramai banget, tapi gimana ya caranya supaya Yuzon tetap nulis padahal kita bukan media bahas film. Ya udah cari aja angle yang mungkin menarik tapi tetap bisa narik pembahasan Harry Potter. Ya udah aku ngambil sisi cancel culture si J.K. Rowling misalnya gitu. Dan ini contoh-contoh lainnya. Kayak gini sih yang benar-benar lagi diinin banget sama Yuzon ya. Semoga menarik nih. Honestly saya tadi baru langsung masuk. Wow, ini menarik sekali ya ternyata ya. Sebegitu effective sekali ya ternyata Mbak Hani ya untuk membuat hal-hal yang seperti ini melalui Yuzon ya. Iya, dan ini untuk yang contoh beberapa konten video kita. Ini ada yang Yuzon Talks yang tadi aku omongin. Terus di sini konten yang regulernya otomotif dan teknologi gitu ya, kayak review gadget atau mungkin test drive mobil gitu. Dan ini mungkin contoh kecil aja dari yang tadi aku bilangnya storytelling semesta gitu, storytelling universe. Ini contoh aja. Kalau kalian mungkin aware ya kemarin yang soal Ghazali gitu ya, dia selfie Ghazali tuh, jadiin selfie. NFT gitu. Nah, itu menarik banget dan kita excited banget gitu ya untuk membahas, tapi bukan masalah soal Ghazali siapa sih? Terus kita mengulik background dia gitu. Kita lebih main di angle-angle catchy-nya. Jadi misalnya nih contoh yang sebelah kiri. Oke, kita bahas awalnya dulu gitu ya. Oke, Ghazali ternyata ngantongin 12 miliar gitu modal selfie doang. Next-nya kita bisa bikin opini gitu atau mungkin feature yang menarik ya, misalnya thanks Ghazali akhirnya foto selfie bisa jadi ladang cuan nih kayak gitu. Dan itu artikel-artikel yang berkaitan dan masih mengulik soal root-nya si NFT Ghazali tapi dengan angle yang berbeda. Terus yang di samping yang tengah ini yang Fajrin Rashid, mungkin kalian kalau misalnya udah tahu dia adalah direktur digital bisnisnya Telkom. Dia bahkan memanfaatkan momentum ini untuk nulis kolom gitu loh, nulis kolom tentang NFT ini. Nah, terus universe berikutnya ada di medsos yang samping kanan, kita menyempatkan untuk live gitu ya, Instagram live dengan salah satu ya crypto enthusiast dan dia juga pemain namanya Fajar Widi. Kita membahas tentang itu gitu loh. Ghazali kenapa bisa jual selfie 12 miliar. Terus di bagian bawah ini ada konten YouTube membahas soal ini ya jadi miliarder berkat NFT mungkin aja sih, dan itu di situ ada opini dari pakar cybersecurity juga. Terus di sini yang paling bawah juga ya ini konten medsosnya seperti ini. Dia lebih ke carousel gitu ya, bercerita gitu loh tentang awalnya Ghazali. Terus kalau misalnya ini di next gitu ya tentang story Ghazali yang mungkin ada juga di website tapi dikemas lebih menarik lagi oleh tim medsos. Jadi ini menurut aku yang aku maksud sebagai storytelling universe gitu ya. Jadi ada satu topik kita kulas abis-abisan dan cross platform gitu ya. Jadi ini sih yang kita harapin bisa meminjam principal universe-nya dari NCU gitu. Oke, thank you so much udah dengerin. Jadi itu tadi ya tentang how to dig information in digital era, guys. Segitu sih guys. Lumayan ya, panjang juga nih aku ngomong. Luar biasa, thank you banget Mbak Hani. Mbak Hani boleh loh kalau tadi ada aquanya boleh diminum dulu. Ada dong. Karena kita habis ini, karena harus tetap fokus, karena kita harus share ilmu-ilmu yang bermanfaat sama teman-teman. Karena setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Tapi yang bisa aku highlight dari tadi Mbak Hani kayaknya ternyata digital itu tidak semudah itu ya. Ternyata dia se-effective dan se-impactful itu kalau apabila kita mau deep down dan digest ya. Deep down dan digest dan ternyata effective dan impactful terhadap kehidupan pribadi ataupun profesional karir itu sangat berguna sekali ya ternyata Mbak Hani ya. Iya. Itu
itu it's really helpful sih Mbak Hani menurut saya, apalagi untuk milenial yang apa-apa semuanya mau serba cepat, apa-apa maunya serba instan gitu bener ya. bener banget. Kan milenial banyak banget yang kayak gitu-gitu ya. Ya, apalagi modal copy paste gitu ya, kayak udah nemu, oke ini udah bener langsung copy paste, Iya, padahal nggak tahu itu sumber apa. bener. Nah, jangan sampai nih kita teman-teman yang ada di sini gitu ya, khususnya mau yang sudah bekerja atau yang belum bekerja atau yang baru mau bekerja atau yang sedang masih di ujung skripsi, jangan sampai nih kita mengalami hal tersebut. Hingga life hacks pun ini juga tadi udah di-share loh sama Mbak Hani, itu ternyata it's very helpful gitu ya untuk kita teman-teman, bahwa untuk kita protect ourselves terlebih dahulu kali sebelum kita mau ngobrolin yang lain gitu. Bahwa ternyata life hacks itu bisa affected ke diri kita dan akhirnya bisa jadi worse gitu ke teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman. Jadi Mbak Hani, kita ada beberapa pertanyaan nih gitu ya. Langsung deg-degan, aduh jangan banyak-banyak dong. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik sekali gitu ya. Oh ya, teman-teman jangan lupa kalau mau bertanya, monggo silahkan langsung bertanya di chat box Zoom kita, begitu ya. Feel free dengan format nama, spasi nama perusahaan atau nama universitas. Setelah itu langsung spasi pertanyaannya apa gitu ya. Pertanyaan pertama gitu ya. Ada dari Bapak Budi Haryanto nih Mbak Hani gitu ya. Kebetulan Pak Budi Haryanto ini bekerja di Telkomsel. Pertanyaannya adalah satu aja sih kebetulan, jangan banyak-banyak. Jadi pertanyaannya adalah, apakah setiap konten itu hanya target untuk kalangan muda atau ada target lainnya? Konten apa nih maksudnya? Konten in general atau gimana? Ya, oke. Kalau gitu Pak Budi Haryanto mungkin boleh didetailkan, boleh dibuka mic-nya Pak. Konten in general. Katanya konten in general, Mas. Konten in general. Oke, sip. Lanjut. Tadi gimana? Sorry Mas, apakah konten hanya untuk menargetkan? Apakah konten itu hanya untuk menargetkan anak muda atau sebentar ya, coba let me check the question tadi dari Pak Budi ya, Pak Budi. Sebentar ya teman-teman. Ternyata pertanyaannya oke, ini dia. Apakah setiap konten itu hanya target untuk kalangan muda atau ada target lainnya? Konten in general, ini menurut Pak Budi pertanyaannya. Oke, kalau konten in general, kalau menurut aku ya untuk semuanya ya, karena lagi-lagi konten apalagi di dunia digital, which is di internet gitu ya. Kalau menurut aku nggak mengenal usia gitu ya, kayak semua konten tuh pastinya untuk semua orang yang memang mencarinya gitu loh. Jadi mau itu anak yang lagi sekolah, remaja, anak muda kayak kita, orang tua, siapapun itu. Jadi kalau menurut aku konten tuh kan diverse banget ya, teman-teman di sini. Jadi ada berupa artikel, berupa video, berupa foto, itu bisa dibilang sebagai konten gitu. Jadi kalau menurut aku nggak cuma anak muda sih. Jadi memang sifatnya ya fluid banget gitu. Siapapun yang mencari konten ya konten itulah yang memang menargetkan si orang itu. Kalau misalnya memang sesuai yang dicari gitu. Jadi kayak intinya sih nggak mengenal usia sih konten tuh. Jadi konten itu tidak divided by age ya. Iya. Bahwa memang itu it's very general gitu ya Mbak Hani jawabannya. Iya. Kalau si general. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hani atas jawabannya. Pak Budi semoga menjawab ya Pak Budi ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan boleh langsung tanya lagi di sini atau boleh search. Mungkin ada sosial media Mbak Hani atau LinkedIn, boleh langsung apabila berkenan ngobrol langsung. Oke, lanjut ya. Ke pertanyaan kedua nih dari Akida Nur. Kebetulan masih kuliah di Universitas Airlangga. Halo Mbak Akida ya. Kebetulan pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya nih Mbak Hani. Jika ingin melamar pekerjaan, saya selalu melihat domain email perusahaan. Namun, ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan domain umum seperti gmail.com, yahoo.com, dan lain-lain. Mostly karena kebetulan saya gede di startup ya Mbak Hani, memang kita masih menggunakan Gmail sih mostly.
Nah, Mm-mm. bagaimana cara memilah lowongan pekerja yang domain email perusahaannya belum menggunakan domain resmi perusahaan? Terima kasih. Oke. Kalau misal domainnya kayak Gmail, Yahoo itu berarti maksudnya milis gitu ya, email ya? Iya, mungkin kalau saya boleh luruskan pertanyaannya mungkin kayak gini kali Mbak Hani. Mm-mm. Mungkin kan kalau di kita @jobstreet.com, tapi mungkin aja ada hirer atau ada hirer tavan@gmail.com, tidak menggunakan official Oh, email. oke si Nah, rekruternya ya. iya mungkin Oke, seperti itu pertanyaannya. Semoga menjawab nih dari Mbak Akila. oke. Tadi cara memilahnya gitu ya? Yes, bagaimana sih pertanyaannya adalah bagaimana cara memilah lowongan kerja yang Mm-mm. domain email Hmm. perusahaan belum menggunakan domain resmi perusahaan gitu. Oke, sebenarnya sih itu tergantung ya. Itu menemukan si lowongannya itu dari mana sih? Dan kalau misalnya memang menemukan si lowongannya itu dari platform yang kredibel dan ternyata mungkin pas apa ya proses mengirimkan data kita ternyata ngelihat si apa istilahnya address-nya gitu ya, address si rekruternya ternyata misalnya Gmail gitu ya. Ya mungkin selama si lowongan itu ditemukan di platform yang memang besar, kredibel gitu, mungkin itu bisa dipastikan ya legit ya, Ya walaupun dia mungkin pakai Gmail. teman-teman kalau carinya di Jobstreet udah pasti legit. Aku belum selesai, pada tadi mau ngomong kalau misalnya di Jobstreet sih udah pasti Iya, mantep lah ya. ya Udah dikurasi seharusnya. pastinya ya. Karena kita di Jobstreet punya beberapa filter juga. Tadi kan by email tuh kita punya beberapa filter sebenarnya teman-teman yang bisa teman-teman gunakan. Apalagi teman-teman kalau memang punya waktu yang banyak, boleh tuh di-explore gitu. Selain dari email gitu. Ya. Mas Tavan, makasih lo udah bantuin jawab. Ternyata memang ada fitur-fitur filter itu ya. Itu mungkin bisa dimanfaatin ya tadi. Yap. Khususnya semoga dari Jobstreet bisa ngebantu teman-teman mempertemukan antara hirers dan job seeker di sini gitu, dan juga dikombin dan dengan ilmu-ilmu tadi tuh life hack, digital era dan yang lain-lainnya buat teman-teman. Another question nih Mbak Hani, pertanyaan selanjutnya nih menarik lagi nih dari halo Pak Mas atau Pak atau Bu nih, mohon maaf kalau saya salah panggil namanya. Feriski Aprilian, Universitas Yapis Papua. Wah, jauh sekali dari Indonesia Timur. Thank you banget Halo. udah mau nonton, ya ampun, Ya. jauh sekali. Jadi pertanyaannya adalah, apakah di masa sekarang penulis masih bisa menarik pembaca untuk mengklik artikel dengan judul yang normal tanpa mengandung clickbait, Mbak Hani? Bisa dong pastinya. Itu penulis blog kah atau misalnya reporter atau apa, tapi yang jelas ketika kita nulis berarti teks gitu ya, sebenarnya sebisa mungkin ya tahu keyword yang mungkin lagi happening gitu. Misalnya lagi bahas soal NFT tadi gitu ya, misalnya kita blogger terus kayak pengen nulis opini, it's okay nulis aja tentang NFT, tentang apapun itu, dan sebisa mungkin memanfaatkan fitur-fitur yang ada di platform itu. Misalnya ini aku berbicara soal blogging ya, maksudnya bukan yang sebagai kerja di media gitu ya. Jadi memanfaatkan aja fitur-fitur misalnya seperti tagging gitu yang bisa membuat istilahnya ya, tingkatan SEO gitu ya, SEO tulisan kita tuh nyangkut di Google gitu. Jadi sebisa mungkin coba cek aja di Google Trend, bisa melalui Google Trending gitu ya, bisa ngelihat apa aja yang lagi trending hari ini. Mungkin bisa juga kalau misalnya ngerasa oke ini ada topik yang lagi menarik banget dan mungkin kita suka dan pengen nulis banget tentang itu, silakan banget. Jadi manfaatin aja sih sebenarnya tools-tools yang bisa memperkuat tulisan kita supaya ketika orang nge-search tentang itu ya bisa muncul gitu di page Google. Kayak gitu sih. I see. Jadi kalau bisa kita cari dari page Google-nya itu ya Mbak Hani ya. Dan kalaupun misalnya kita berbicara sebagai blogger misalnya ya tentang personal gitu ya, bukan yang pekerjaan di media gitu. Ya kalian sering-sering aja manfaatin juga medsos, sharing aja karya-karya kalian supaya dibaca teman-teman minimal gitu, atau share aja di grup WhatsApp keluarga. Pokoknya intinya manfaatin ruang digital ini untuk untuk sesuatu yang positif sih. Kalau misalnya ngerasa oke gue udah nulis
keren banget nih lagi habis nulis review tentang Batman misalnya, dan gue pengen banget semua orang lihat gitu, baca, share aja. Kayak kalau menurut aku sih selama itu positif, gak usah takut dibilang narsis atau gak usah takut dibilang apaan sih. Ya udah, yang penting kita melakukan itu sesuai kapasitas dan memang intensinya untuk Positif, untuk memberikan sesuatu yang ya siapa tahu tuh insightful, siapa tahu tuh menghibur orang lain gitu. Jadi manfaatin tools yang ada, dan kalau kita main platform medsos ya manfaatin aja. Dan instead spreading yang negatif, lebih baik spreading yang positif melalui sosial media ya, Mbak Hani. Apalagi kita creating something ya silakan banget itu di-share ke seluruh dunia, malah justru disarankan ya. Mbak Hani, last question nih sebelum kita foto. Oh, sama-sama Mas, Mbak, Pak Fereski Aprilian. Iya. Last question nih dari Mas Muhammad Ilham. Pertanyaannya adalah, apakah uzone.id hanya untuk kalangan muda saja? Umur saya 53 tahun, masih aktif searching job yang cocok dengan pengalaman. Nah, gimana nih Mbak Hani? Mbak Hani umurnya udah berapa nih? 33 tahun mungkin. Tolong jangan nanya pertanyaan horor gitu dong, Mas. Ini tadi Mas Bapak atau Mas ya, Pak Ilham tadi nanyanya berarti untuk tim internal ya, bukan pembaca ya? Untuk nanya Uzone sebagai workplace ya? Iya, maksudnya apakah uzone.id hanya untuk kalangan muda saja? Umur saya 53 tahun, kebetulan masih muda juga sih Pak, 53 tahun. Iya masih dong. Aktif searching job yang cocok dengan pengalaman. Nah, itu bagaimana Mbak Hani? Oke, sebenarnya kalau ngomongin soal searching job, berarti mungkin melihat uzone.id sebagai workplace. Ya, kalau untuk audiens pastinya kita menargetkannya memang milenial ya, bahkan Gen Z juga sih, karena kita kebanyakan ada datanya sih di sini. Kebanyakan pembaca kita itu sebentar ya, umurnya paling dominan ya, 33% adalah 18 sampai 24 tahun, which is itu Gen Z ya, Mas Tafan ya. Yep. Dan untuk audiens pastinya itu. Tapi kalaupun misal dibaca oleh orang yang lebih tua, ya tetap relevan sih harusnya. Tapi kalau misal berbicara sebagai workplace, ya saran aku sih pantengin aja kali ya medsos Uzone. Kalau misalnya ada lowongan gitu ya, yang mungkin cocok dengan pengalaman tadi Pak Ilham, feel free aja Pak untuk apply gitu. Karena kalau untuk tim kita sih kita nggak mengenal umur juga sih sebenarnya, macam-macam juga, diverse banget, ada anak magang, ada fresh grad, ada anak-anak kayak aku dan Mas Tafan yang masih fresh grad juga, enggak deh. Umurnya ya 20s kita in gitu between ya. In between. Quarter life crisis enggak. Oh no. Terus sama juga ada juga yang older than me gitu ya. Ada juga yang umurnya 30-an, 40-an tahun. Jadi sebenarnya sih it's not a matter of age ya, tapi lebih ke inovasi, kemauan untuk belajar gitu ya, dan bisa adaptasi sih di dunia yang digital ini gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah ini sih sebenarnya ya, ide-ide dan kemauan untuk belajar sih itu. Ya, jadi umur nggak begitu berpengaruh Pak sebenarnya ya, berarti ya. Iya Mbak Hani ya, yang penting adalah kemauan dan ide-ide kreatif yang bisa di-share ke perusahaan ataupun ke teman-teman. Oke, sip kalau gitu Mbak Hani, sebelumnya terima kasih banyak sudah join dengan session. Terima kasih. Tadi last question berarti ya? Yap, tadi itu adalah last question. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Hani sudah mau isi sesi dan share pengalaman ilmunya yang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang mengikuti sesi webinar ini bersamaan dengan Virtual Career Fair Job Street bersama dengan Tech in Asia. Kebetulan Thank ada you juga, thanks for having me Job Street, dan terima kasih yang udah nonton, yang udah join, yang udah ngasih pertanyaan. Thank you banget. Maaf kalau ada kekurangan. Semoga insightful juga sih untuk kalian. No worries, it's very insightful. Oke, sebelumnya kita akan ada sesi foto. Sebelum kita akhiri teman-teman, semuanya kita akan ada sesi foto. Oh ya, saya lupa. Sebelum sesi foto, teman-teman jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita akan memberikan 350.000 koin investasi gratis melalui Coinworks. Yeay.
Jadi Aku teman-teman, nggak dapet ya. It's okay. nanti Japri ya ke Ya. agensi ya. Japri ke agensinya ya, ke Mbak Vero ya. Ke Job Street nanti. Nah, jadi kita akan dapat free. Jadi selain teman-teman dapat food brain nih gitu ya. Saya selalu nanggapnya itu food brain. Kenapa sih food brain? Karena otak kita juga perlu dikasih makan gitu ya dari Mbak Benar Hani gitu ya. banget. Nah, selain kita dapat food brain dari Mbak Hani di siang hari ini, kita juga mendapatkan free koin investasi dari Coinworks. Jadi teman-teman itu akan dikirimkan ke email. Pastikan alamat email teman-teman itu valid dan bisa dikirimkan. Oke, kalau gitu teman-teman kita akan masuk ke sesi foto bersama. Teman-teman diminta kerjasamanya untuk membuka kameranya semuanya untuk kita foto bersama. Nanti akan dipandu oleh tim kami gitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah buka, kita nanti akan ada hitungan 1, 2, 3 kita foto. Mungkin foto pertama kita senyum. Mungkin foto pertama kita akan dibuka semua kameranya ya. Kita akan sesi foto bersama. Oke. Semuanya nanti akan ada 2 gaya, satu gaya yang formal, satu lagi gayanya bebas ya. Formal tuh gini ya. Iya, kayak gitu kurang lebih. Oke. Gaya normal ya. Okay. Cuma ada satu slide ya. Oke, kita mulai. Oke, ready ya. 3, 2, 1. Oke, untuk yang gaya bebasnya sekali lagi. Oke, standby. 3, 2, 1. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Bapak-bapak banget nih. Oke. Udah ya? Oke, kalau gitu thank you teman-teman semuanya. Terima kasih juga. Terima kasih. Mbak Hani mungkin mau ada yang disampaikan terakhir nih last apa ya? Last words lah buat teman-teman. Jangan closing statement gitu ya. Closing statement yang bisa ngebantu teman-teman nih yang dari yang balai job seeker yang masih mencari kerja hingga yang lagi mau meningkatkan karirnya atau masih lagi di ujung-ujung mau skripsi gitu. Oke, buat kalian semua, siapapun yang lagi nonton, khususnya mungkin para mahasiswa yang lagi struggle nyelesain skripsi atau mungkin yang baru lulus tapi masih berusaha mencari kerjaan yang cocok, keep on doing it dan semangat terus. You are just one job away gitu ya. Jadi jangan pantang mundur lah gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang pengen kalian kejar ya kejar aja. Dan lagi-lagi untuk kita sebagai warganet gitu ya, yang memang hidup di dunia digital gitu, selalu mindful tentang security. Dan ketika udah berada di dunia digital, kalian silakan maksimalin rasa curiga sebanyak mungkin karena memang itu yang diperlukan, curiga dan tetap mengedepankan akurasi gitu sih kalau misalnya mencari informasi. Jadi tetap semangat dan rasa ingin tahu ya. Iya. Curiosity terus ya buat anak muda ya. Iya, jangan lupa baca Izon ID dan sering-sering juga explore Job Street kalau misalnya kalian kepo banget ada lowongan apa aja. Oke, kalau gitu teman-teman, kita sudah lewat waktu lunch. Ya. Teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mbak Hani, sekali lagi once again, terima kasih. Terima kasih juga Mas Taufan. We can meet up in the future ya, Mbak Hani. Keep contact gitu ya. Insya Allah, iya. Pastinya in better condition ya. Of course dong. Oke, kalau gitu, thank you teman-teman atas waktunya. Have a good lunch and have a good day. Stay safe and take care everyone. Bye. Bye.